Hai peserta didik kelas 8, kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Jangan di-skip ya. Pertama, iklan. Apa sih sebenarnya pengertian iklan itu? Iklan adalah teks yang bertujuan memengaruhi dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Biasanya, iklan dipasang di media massa. Berikutnya, kita bahas mengenai fungsi iklan. Iklan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, iklan memiliki fungsi sebagai sarana informasi. Maksudnya, iklan menyampaikan produk baru atau ciri produk yang diiklankan. Yang kedua, iklan berfungsi sebagai reminder atau pengingat. Di sini, iklan dapat mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Lalu yang ketiga, iklan memiliki fungsi persuasi atau memengaruhi. Maksudnya, iklan itu berfungsi mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Jadi anak-anak, iklan itu memiliki 3 fungsi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sarana informasi. Yang kedua, sebagai reminder atau pengingat. Dan yang ketiga, persuasi atau memengaruhi. Setelah fungsi, sekarang Ibu akan menyampaikan apa saja ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan adalah 1. Teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. 2. Teks iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Lalu yang keempat, teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Syarat-syarat iklan. Ternyata, ketika hendak membuat iklan, ada beberapa syarat yang harus diketahui. Yang pertama, iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, iklan harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, iklan dibuat menarik sehingga dapat menarik perhatian banyak orang. Anak-anak, dalam sebuah teks iklan, ternyata terdapat bahasa yang mengandung fakta dan opini. Lalu, apa pengertian fakta dan opini dalam sebuah iklan? Pertama, kita akan bahas tentang fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian tidak diragukan kenyataannya. Lalu, dalam sebuah iklan, fakta itu mencakup identitas produk yang ditawarkan, komposisi, kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap. Yang kedua, opini. Sebenarnya, apa itu opini? Opini merupakan ide, gagasan, pendapat, pemikiran, atau penawaran untuk memengaruhi sasaran iklan. Opini dalam sebuah iklan itu tidak boleh melebih-lebihkan produk. Selain itu, opini harus didukung fakta dalam produk. Opini dalam sebuah teks iklan menggunakan kata kunci seperti biasanya, seandainya, mungkin, kira-kira, akan tampak, barangkali, atau kata bersifat subjektif lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan bersama teks iklan berikut. Ini merupakan iklan baris di mana cara penyajiannya ditulis dalam bentuk singkatan. Jual cepat,
luas tanah 170 meter persegi. Perumahan Taman Merapi, Banten, 10 menit ke Java Mall, bebas banjir, kondisi standar dan bagus. Harga 350 juta. Nego, hubungi Meta 021 2148 3135 atau 0812 88 89 9588. Berdasarkan contoh teks iklan tersebut, kalian dapat mengidentifikasi fakta dan opini yang terdapat di dalamnya. Pertama, kita bahas informasi yang berupa fakta. Di dalam iklan baris penjualan tanah tadi, memuat 3 kalimat fakta, yaitu yang pertama, rumah yang dijual memiliki luas tanah 170 meter persegi. Kedua, rumah terletak di Perumahan Tanah Merapi, Banten. Ketiga, nama dan nomor telepon yang dihubungi adalah Meta 021 2148 3135 atau 0812 88 89 9588. Selanjutnya kita bahas informasi yang berupa opini. Dalam iklan baris tersebut memuat 4 informasi yang berupa opini, yaitu pertama, lokasi perumahan ditempuh dalam 10 menit dari Java Mall. Itu merupakan ide perkiraan pemasang iklan. Yang kedua, lokasi perumahan itu bebas banjir. Itu juga merupakan ide dari pemasang iklan untuk memengaruhi pembeli. Ketiga, kondisi rumah standar dan masih bagus, atau ukuran standar dan bagus tidak jelas kebenarannya, perlu dibuktikan. Lalu yang keempat, ditawarkan dengan harga 350 juta nego. Itu juga merupakan pemikiran pemasang iklan. Berikutnya, jenis-jenis iklan. Iklan dikelompokkan menjadi 3, yaitu iklan berdasarkan sifat. 2. Iklan berdasarkan tujuan. 3. Iklan berdasarkan ruang. Iklan berdasarkan sifat iklan. Iklan berdasarkan sifat mencakup iklan niaga dan iklan non-niaga. Iklan niaga adalah teks iklan yang dibuat untuk memengaruhi khalayak umum, warga masyarakat, supaya tertarik untuk membeli, memiliki, dan menggunakan produk yang diiklankannya. Selanjutnya, untuk iklan non-niaga adalah teks iklan yang digunakan sebagai layanan masyarakat dengan tujuan menarik perhatian masyarakat. Jadi, dengan begitu, warga masyarakat mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap aspek yang diiklankan. Iklan berdasarkan tujuan iklan. Iklan berdasarkan tujuan terdiri dari iklan penawaran atau iklan permintaan dan iklan pengumuman. Teks iklan penawaran biasanya berupa iklan penawaran produk barang atau jasa agar masyarakat membeli atau mengonsumsi. Sementara itu, teks iklan produk permintaan berisi permintaan agar orang lain mau bekerja sama dengan pemasang iklan. Selanjutnya untuk teks iklan pengumuman. Teks iklan pengumuman termasuk ke dalam iklan non-niaga yang memberitahukan kepentingan atau penerangan kepada masyarakat. Biasanya memuat pemberitahuan mengenai suatu peristiwa seperti kematian, kelahiran, pernikahan, atau keberhasilan seseorang.
Iklan berdasarkan ruang. Iklan berdasarkan ruang mencakup iklan baris dan iklan kolom atau display. Iklan baris adalah iklan singkat terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom khusus. Biasanya berisi berbagai penawaran seperti rumah disewakan atau dikontrakan, rumah dijual, lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang, bahkan penawaran barang. Jumlah ruang yang disediakan untuk teks iklan sangat terbatas. Oleh karena itu, teks ini menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Meskipun menggunakan banyak singkatan, informasi yang disajikan lengkap dan isi teks harus mudah ditafsirkan dan dipahami pembaca. Ternyata penggunaan singkatan itu juga untuk menghemat biaya pemasangan iklan. Biaya pemasangan iklan ternyata dihitung berdasarkan jumlah kata, jumlah baris, panjang, dan jangka waktu penerbitan. Berikutnya, teks iklan berdasarkan ruang yang kedua adalah iklan kolom atau display. Merupakan teks iklan yang terdiri atas ilustrasi berupa gambar, foto, atau bagan, dan kata-kata. Iklan kolom ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman untuk menarik perhatian pembaca. Iklan kolom biasanya berisi penawaran, ajakan, dan rayuan untuk membeli barang atau produk yang ditawarkan. Selain itu juga ada iklan pribadi atau keluarga yang berisi informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat. Misalnya, berita pernikahan, berita duka, atau ucapan terima kasih. Kedua, kita akan membahas tentang poster. Apa itu poster? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang ditulis di atas kertas atau papan cukup besar dengan huruf cukup besar dan warna mencolok. Ciri-ciri teks poster. Pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. 2. Bahasa singkat dan jelas. 3. Biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. 4. Teks poster biasanya ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. 5. Poster sebaiknya disertai gambar. 6. Poster dapat dibaca sambil lalu. Jenis-jenis poster. Poster memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, teks poster niaga. Merupakan teks poster yang berisi tentang produk yang diperjualbelikan. 2. Poster pendidikan. Poster pendidikan berisi tentang pendidikan. 3. Poster penerangan, yaitu teks poster yang berisi penjelasan suatu objek. 4. Poster kegiatan. Poster kegiatan menjelaskan berbagai kegiatan. Berikut ini untuk contoh-contohnya. Pertama, contoh dari poster niaga, yaitu iklan Pizza Hut. Yang kedua, poster pendidikan, yaitu kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Yang ketiga, untuk poster penerangan, di sini ada contoh yaitu poster penerangan yang menjelaskan cara mencegah demam berdarah dengan 3M.
Lalu yang terakhir, ada contoh poster kegiatan, yaitu poster kegiatan lomba ekspresi petasan atau pentas anak sekolahan. Nah, itu anak-anak contoh dari jenis-jenis poster. Ketiga, kita akan bahas slogan. Apa sih slogan itu? Pernahkah kalian melihat slogan? Anak-anak, slogan itu merupakan sebuah moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup, maupun kesehatan. Slogan biasanya berbentuk kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Selain itu, slogan juga memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi yang memengaruhi pandangan serta pendapat orang terhadap informasi tersebut. Slogan biasanya dipasang di ruangan, tempat umum, atau tempat strategis lainnya. Ciri-ciri slogan. Slogan memiliki beberapa ciri yaitu: pertama, kalimat menarik. Kedua, kalimat pendek. Ketiga, kalimat mudah dipahami. 4. Kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. 5. Kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Jenis-jenis slogan. Slogan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu slogan lingkungan hidup, slogan kesehatan, slogan pendidikan, dan slogan motivasi. Slogan lingkungan hidup adalah slogan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tujuan untuk mengajak masyarakat lebih peduli dengan lingkungan. Yang kedua, slogan kesehatan, berisi tulisan-tulisan untuk memotivasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Ketiga, slogan pendidikan, berisi tulisan-tulisan berkaitan dengan motivasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. 4. Slogan motivasi. Slogan motivasi berisi tulisan-tulisan yang bisa memotivasi masyarakat agar jauh lebih baik. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh-contoh slogan. Yang pertama, biru langitku, hijau bumiku, merupakan contoh slogan lingkungan hidup. Kedua, ayo pakai masker, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Itu merupakan contoh slogan kesehatan. Lalu yang ketiga, belajar dengan girang, masa depan terang, merupakan contoh slogan pendidikan. Lalu yang keempat, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti, merupakan slogan motivasi. Setelah kita mempelajari materi mengenai pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis dari iklan, slogan, dan poster, serta mengamati beberapa contoh, tampak jelas perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Namun, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu membujuk khalayak berbuat sesuatu. Lalu, apa yang membedakan ketiganya? Ketiganya memiliki perbedaan pada unsur. Dapat kita perhatikan pada tabel bahwa iklan merupakan teks persuasi yang memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Berikutnya slogan, merupakan teks persuasi yang mengutamakan unsur kata-kata, namun tidak jarang kita pernah mendengar slogan dalam unsur suara, misalnya di media elektronik. Selanjutnya poster. Di dalam poster memuat unsur gambar dan kata-kata. Unsur gambar dan kata-kata merupakan kekuatan utama dalam sebuah poster.
karena biasanya sebuah poster itu lebih dipajang di tempat-tempat umum. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan yang pertama yaitu sumber. Sumber yang dimaksud di sini adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasang suatu iklan. Jadi bisa dikatakan bahwa sumber itu adalah orang yang memasang iklan atau perusahaan yang memasang iklan. Lalu yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Pesan dapat berwujud pesan verbal dan pesan nonverbal. Lalu yang ketiga ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, media elektronik, atau sarana-sarana lainnya. Lalu yang keempat ada penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Lalu yang kelima, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Lalu yang keenam ada umpan balik. Umpan balik di sini maksudnya adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera dan jati diri seseorang dalam masyarakat. Berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. Yang pertama, fungsi informasional. Dalam fungsi informasional, iklan memberitahu kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional. Fungsi transformasional maksudnya adalah iklan berusaha untuk mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Setelah kita membahas unsur pembentukan iklan, fungsi dan tujuan lain dari sebuah iklan, sekarang kita akan perhatikan sebuah gambar iklan atau poster berikut. Gambar, poster atau iklan ini terdapat pada buku siswa halaman 36. Jadi, kalian dapat membuka buku kalian di rumah. Silahkan buka buku halaman 36. Ibu akan menyampaikan bahwa iklan atau poster Ayo Main sudah memenuhi kriteria. Hal itu nampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Lalu dari segi bahasa juga terlihat kata-katanya sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif. Itu terlihat dengan adanya kata ayo. Hanya saja kalau dari segi jenis, teks iklan atau poster tersebut tidak seperti iklan pada umumnya, yang mendorong khalayak untuk membeli sesuatu. Teks iklan tersebut termasuk dalam kategori iklan yang memiliki fungsi informasional, yang bertujuan memberitahu khalayak bahwa bermain di luar lebih baik, asik, dan menyehatkan. Jadi, iklan Ayo Main memberitahu manfaat dari bermain di luar rumah. Lalu respon yang diharapkan adalah berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu dengan menonton televisi, membaca komik, atau bermain video game. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetaplah semangat belajar meski dari rumah. Sampai jumpa dalam media pembelajaran berikutnya. Terima kasih.